Allah. Sekali lagi ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para kontinu dari kontinu kita. Alhamdulillah, segala puji, segala lagi hanya bagi Allah. Terima kasih kami aturkan kepada para pemandu yang telah memandu berlangsungnya acara prosesi impihan di TPQW. Semoga dengan apa yang sudah kita simak dan saksikan bersama-sama tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya untuk para pemandu kami persilakan untuk turun dari panggung acara. Sekali lagi kita iringi dengan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para pemandu kita. Selanjutnya untuk para khotinin dan khotimah kami persilakan untuk turun dari panggung acara. Mohon panitia untuk bersiap-siap. Selanjutnya kami mohon kesediaan para panitia untuk merapikan panggung acara. Sebelumnya kami sampaikan hadirin yang berbahagia bahwa acara ini disiarkan langsung di kanal YouTube Live on Wijaya Production. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada kerabatnya yang tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini bisa menyaksikan langsung pada channel YouTube Wijaya Production. Nah, sekali lagi kami himbau kepada para tamu undangan, semua device elektronik dalam keadaan silent, dan bagi yang membawa anak kecil untuk anaknya dijaga agar acara bisa berlangsung secara khidmat. Mohon dipercepat panitia. Baik Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin yang berbahagia, kita akan masuk ke acara berikutnya. Acara keempat, sambutan yang pertama akan kita dengarkan bersama-sama. Sambutan dari Kepala Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Nur Huda, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Hajah Lina Rumawati SPD. Kepada Ustazah Hajah Lina Rumawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya memohon dengan keikhlasan hati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini untuk membacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Bapak Mertua kami almarhum Bapak Madi dan Ibu Mertua kami almarhumah Hajah Solehah, dan yang kedua untuk ibunda kami almarhumah Hajah Sulastri. Semoga
semua dosanya diampuni, amalnya diterima, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Al-Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati koordinator cabang, koordinator kecamatan, Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati, yang kami hormati para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh wali santri dan khotimin dan khotimah, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri acara khotamah dan iftihar kedua TPQ Nur Huda. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata sebagai bentuk syukur kami kepada Allah, sebagai laporan kami kepada seluruh wali santri, dan sebagai penghormatan kami kepada tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Untuk kita ketahui bersama, khotaman pertama TPQ Nur Huda mengkhotamkan 4 orang santri, dan alhamdulillah pada pagi hari ini TPQ Nur Huda bisa mengkhotamkan 15 santri, dan diantaranya ada 1 santri balita yang berusia 4 tahun 6 bulan. Semoga kedepannya TPQ Nur Huda bisa mengkhotamkan anak balita lebih banyak lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, banyak hal yang kami lalui di TPQ Nur Huda sehingga di dalam proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tentu itu adalah pertolongan dari Allah, bimbingan dari Ustaz dan Ustazah, dan doa tentunya dan dukungan dari kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, khotimin dan khotimat yang tadi, yang 15 ini berada di atas panggung itu tentu tidak mudah. Mereka melalui tahapan demi tahapan. Yang pertama, tes di setiap kenaikan dirinya di lembaga, kemudian mengikuti intas-intas. Ada intas tingkat lembaga, ada intas tingkat korcam, dan yang terakhir itu intas tingkat korcam. Dan alhamdulillah nilai khotimin dan khotimat kita pada pagi hari ini sangat memuaskan. Kita beri tepuk tangan untuk santri kita. Untuk kita ketahui bersama bahwa program Qiraati 5 Jilid ini menerima santri usia 3 tahun yang mengaji pagi dan sore. Setelah itu bisa dilanjutkan ke program pra-PTPT dan PTPT, bertujuan untuk mendidik santri kita menghafal Al-Quran 30 juz di bawah usia 9 tahun. Pesan Ustazah untuk khotimin dan khotimah. Silakan khotimin dan khotimah, pesan Ustazah. Ya, jadi kalian belajar bukan sampai di sini. Kalian bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu pra-PTPT dan PTPT
PPT yang sudah disiapkan di TPQ Nur Huda. Ya. Selain itu juga TPQ Nur Huda tetap membuka pendaftaran untuk santri LPD, yaitu pembinaan santri dewasa untuk mendidik menjadi seorang guru qiraati. Kemudian yang terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali santri. Mungkin selama proses pembelajaran di TPQ kami pernah memarahi, membentak, bahkan mungkin pernah mencubit putra-putri Bapak Ibu. Itu tidak ada maksud lain dari kami, tapi kami hanya ingin melihat putra-putri kita ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, disiplin, dan berakhlak mulia. Bagaimana Bapak Ibu? Dimaafkan? Ya, terima kasih, alhamdulillah. Dan di dalam persiapan maupun pelaksanaan khotaman ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu wali santri. Yang mewakili Ustaz dan Ustazah yang ada di TPQ Nur Huda memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kepala TPQ Nur Huda. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya masih dalam rangkaian acara sambutan yang kedua akan kita dengarkan bersama-sama. Sambutan yang kedua ini akan disampaikan oleh perwakilan dari wali santri. Dalam hal ini kami meminta kesediaan Bapak Towilan Ma'bud ST untuk menyampaikan sambutannya. Kepada perwakilan wali santri Bapak Towilan Ma'bud, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara pagi ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita semua akan diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Yang kami hormati koordinator cabang, koordinator kecamatan, Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati para tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati pimpinan TPQ Nur Huda Rambige beserta jajaran ustaz dan ustazah. Yang kami hormati para wali santri dan tamu undangan, serta anak-anak kami khotimin khotimat yang sama-sama kita banggakan. Bapak Ibu sekalian, perkenankan yang berdiri di sini sebagai perwakilan wali santri ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustaz dan ustazah di TPQ Nur Huda Rambige yang sudah sangat sabar dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak kami hingga anak-anak kami dapat melaksanakan khotaman pada pagi hari ini. Tentu saja ini bukan akhir belajar Al-Quran bagi anak-anak kami, melainkan awal babak baru untuk anak-anak kami bisa belajar Al-Quran dengan bacaan yang lebih baik. Yang ingin bercerita sedikit tentang pengalaman masukan anak kami di TPQ Nur Huda Rambige. Awalnya Tiang dan istri masukkan anak kami mengaji hanya dengan niat agar anak kami memiliki kegiatan yang positif dan mengenal
bacaan Al-Quran sejak dini, tanpa ada ekspektasi yang tinggi, tanpa ada niatan yang lebih-lebih. Tapi setelah beberapa bulan anak kami mengaji di TPQ, alhamdulillah, masya Allah, kita melihat progresnya sungguh luar biasa. Awalnya anak kami masuk baru bisa membaca huruf hijaiyah alif, ba, ta sampai ya. Alhamdulillahnya masya Allah, sampai hari ini anak kami bisa membaca Al-Quran, walaupun belum bisa membaca dengan bacaan yang sangat lancar karena berhubung anak kami balita. Tapi insya Allah mudah-mudahan anak kami diberikan kemudahan, sehingga kami sadar bahwa usia balita ini sering kita kenal dengan istilah golden age. Kami nggak ingin ini disia-siakan. Masa ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa menjadi awal untuk anak-anak kami menjadi versi terbaiknya di masa depan. Yang sangat bersyukur dengan adanya metode Qiraati ini, karena dapat menjadi wadah bagi anak-anak kami belajar agama dan Al-Quran khususnya sejak usia balita. Untuk anak-anak kami khotimin dan khotimat, terima kasih yang sebesar-besarnya atas usaha, pengorbanan dan kesabaran kalian. Walau kadang terasa lelah, tapi kalian tidak pernah menyerah. Insya Allah semua ini akan berbuah manis untuk kalian ke depannya. Yang terakhir, harapan kami sebagai wali santri, semoga ke depannya Qiraati pada umumnya dan TPQ Nur Huda khususnya dapat lebih banyak lagi mencetak generasi Qurani yang bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar serta mengamalkannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi anak-anak kami untuk terus belajar Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Sebagai penutup, kami atas nama wali santri menerima kembali anak-anak kami dan akan kami lanjutkan untuk belajar kembali di TPQ Nur Huda Rembige. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebih atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Hadza wallahu ya'lam wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Tawilan Mahmud. Selanjutnya, sambutan yang terakhir ini sambutan dari perwakilan tokoh agama, dan dalam hal ini kami memohon kesediaan Tuan Guru Haji Ihya Ulumuddin untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Tuan Guru Haji Ihya Ulumuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Quran. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق عملا وأحسن الخلق قولا وفعلا وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما جزيلا. أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Korcam Qiraati, kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah.
Yang saya hormati dan yang saya muliakan yaitu Ketua Nur TPQ Nur Huda, saya dan Korbannya Ibu Hajah Lina Rahmawati. Kita doakan beliau juga panjang umur, sehat walafiat beserta suaminya. Masih ada suaminya belum, Bu? Alhamdulillah. Oh, beliau itu, alhamdulillah. Mohon maaf. Kita doakan beliau juga panjang umur, sehat walafiat. Di sini juga ada orang tua beliau. Kita doakan beliau yang selalu membimbing daripada Ustazah Hajjah Lina. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat fi ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, para hadirin hadirat, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi, mengampuni segala dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat kita memandang, nikmat kita membaca, nikmat kita mendengar. Yang mudah-mudahan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa syukuri dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa meniru, mengikuti daripada jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sambutan ini adalah salah satu kehormatan bagi saya pribadi, bahwasanya kita mendengar, melihat daripada anak-anak kita tadi, subhanallah wa syukurillah. Maka jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam satu hadisnya yang disebutkan di dalam salah satu kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Beliau mengatakan, "Adibu auladakum ala thalath khisal." Ajarilah, didiklah anak-anak kalian, didiklah anak-anak kita itu atas 3 dasar. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbi nabiyukum, supaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ini utama bagi diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang bisa membaca Al-Qur'an, banyak orang yang bisa memahami Al-Quran sampai tafsir Al-Quran, banyak. Namun terkadang dalam diri manusia, dalam diri mereka itu tidak ada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukurlah di NTB ini, khususnya di Lombok, ada yang namanya qiraati. Qiraati ini adalah salah satu dasar membentuk karakter manusia, salah satu bentuk bagaimana dididik daripada anak-anak kita itu supaya menjadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka istri beliau mengatakan, akhlaknya Rasulullah lihat bagaimana di dalam Al-Quran. Subhanallah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kalau sudah di dalam hati mereka itu, anak-anak kita, ada Al-Quran yang tertanam dalam diri mereka, setidaknya mereka itu mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dulu kami ketika belajar di Madrasah As-Salatiyah di Mekah Al-Mukarramah, banyak kami temukan anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Di luar kepala mereka, subhanallah, kalau peluluh sami atau bapak ibu pergi umroh, ada di samping kanan paling pojok, di sana tempat belajar daripada anak-anak yang tinggal di Madinah atau di Mekah Al-Mukarramah. Mereka itu setiap hari, setiap pagi menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran. Tapi mohon maaf, kita semua tahu, walaupun anak-anak itu hafal Al-Quran, belum tentu mereka itu berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena mereka itu menghafal Al-Quran sekedar hafal, bukan mengamalkan Al-Quran. Maka jelas di sana ditulis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Belajar Al-Quran, lalu setelah kita belajar Al-Quran, mengajarkan, mempraktikkan Al-Quran tersebut. Kalau kita ingin menjadi orang mulia, amalkan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi manusia hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegang Al-Quran. Bukan berarti dipegang tapi tidak diamalkan. Maka alhamdulillah anak-anak kita di sini ada yang umur di bawah 5 tahun. Sudah luar biasa. Tadi bapaknya yang menjadi sambutan di sini, subhanallah. Beliau menyambut gembira anak-anaknya. Anak beliau itu lulus di dalam salah satu qiraat ini. Subhanallah. Luar biasa. Siapa sih yang tidak bangga? Orang tua mana yang tidak bangga anak-anaknya bisa membaca Al-Quran? Maka yang belum memasukkan anak-anaknya ke qiraat, mari kita berbondong-bondong untuk memasukkan anak-anak kita ke qiraat. Salah satu jambatan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran. Maka yang kedua kata Rasulullah SAW, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Mohon maaf, di akhir zaman ini banyak orang yang sok pandai, banyak orang yang sok pintar, banyak orang yang menyalahkan satu sama lain, banyak yang mengatakan, oh saya yang paling bagus bacaannya, oh saya yang paling pintar, yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Hati-hati. Inilah yang Allah benci, hamba yang merasa diri daripada orang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ada kisah nyata ini. Kita akan melihat suami ibu-ibu tidak bisa baca Al-Quran ketika datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu, bagaimana? Apakah suami ibu semua bisa baca Al-Quran? Tidak ada yang jawab. Apakah semua bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah. Bapak-bapak, apakah istri pelungguh semuanya bisa baca Al-Quran? Bisa baca Quran atau bisa ngomel? Dua-duanya. Alhamdulillah. Loh, benar Pak? Tidak ada istri yang tidak ngomel, Ustaz. Termasuk pelungguh. Tidak ada suami yang tidak pernah diomel sama istrinya. Angkat tangannya yang tidak pernah diomel sama istrinya. Ada yang berani nggak angkat tangan? Termasuk saya ini juga sering diomel sama istri saya. Tidak ada. Memang itulah karakter daripada istri. Tapi luar biasa istri yang berkarakter cerewet. Kenapa saya bilang seperti ini? Di Yaman, kenapa para ulama banyak di Yaman itu karena karakternya perempuan yang cerewet. Makanya ada salah satu ungkapan di dalam karangan Imam Al-Ghazali, yaitu di kitab Ihya Ulumuddin. Di sana dikutip, dinyatakan atau dikatakan, as-sabru
ala lisanin nisa yumtahanu bil awliya. Subhanallah. Ini jadi nasihat kita Bapak. Sabarnya laki-laki itu terhadap cerewetnya perempuan adalah ujian, sebagian ujian daripada aulia Allah, kekasih Allah. Bapak, mau menjadi kekasih Allah atau mau menjadi kekasih siapa? Kekasih Allah. Maka sabar. Memang itulah karakter tadi disampaikan oleh ketua Ibu Hajah Lina. Mohon maaf kata beliau, mungkin pernah saya cubit anak-anak dulu Sami. Benar Bu? Ustazah? Pernah mungkin diomel. Memang itulah karakternya. Jangan disalahkan perempuan itu. Bagaimana yang menjadi suami? Beliau senyum-senyum mungkin beban perasaan. Sering diomel, kelihatan mana suami yang sering diomel sama yang enggak. Kalau suami yang sering diomel itu memang agak kurus dia. Tapi kalau suami yang enggak, yang jarang diomel itu mungkin ya kayak pelunggu lah, agak gemuk sedikit gitu ya. Tertawa ya seperti pelunggu gitu. Alhamdulillah. Ya itulah, memang begitulah kehidupan ini Bapak Ibu. Harus ada plus minusnya, harus ada yang dicas, harus ada yang mengecas. Itulah daripada fenomena kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana Ibu, setuju Ibu? Anak setuju mereka ini, setuju ngomelnya. Alhamdulillah. Maka tadi Ustazah Hajah Lina mengatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata Bapak, andai kata di guru TK itu laki-laki semua, mungkin semua innalillah. Semua innalillah. Tapi kenapa perempuan yang dijadikan guru di guru RA TK itu, mereka ibu-ibu itu adalah main perasaan. Tidak kayak kita main emosian. Itulah perempuan, Masya Allah. Yang menjadi ketua Nur Huda ini perempuan. Memang harus kita kuat. Hidup ini harus kuat. Bagaimanapun ujian Allah itu pasti ada. Berbeda ujian-ujian kita. Terkadang anak kita tidak mau mengaji. Terkadang anak-anak kita malas. Maka orang tualah yang punya peran di sana untuk mendidik daripada anak-anak kita, mendukung daripada qiraati ini, qiraati Nur Huda. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering menemukan, sedikit cerita. Saya sering menemukan di beberapa masjid belum selesai qamat sudah sudah maju untuk menjadi imam. Di dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa semua yang kita lakukan itu perlu adab, perlu akhlak dalam kita melakukan itu. Biarkan selesai iqamah dulu baru kita maju menjadi imam. Kalau bahasa sasaknya itu ya pejuludien atau apa bahasa kita? Ya ane pejuludi wah ipetaudien meno. Merasa diri dia harus pintar. Apalagi yang belum nikah, yang masih muda-muda. Karena kenapa? Ada calon istri sama calon mertuanya di belakang. Mulai sudah di sana. Yang seharusnya beberapa menit menjadi setengah jam sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Perlu adab. Semua itu perlu adab. Sama seperti kita mengajari anak-anak kita, mengajari istri kita, memberikan contoh kepada orang lain, itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi inti yang saya sampaikan bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dahulukan akhlak kepada diri kita dan kepada diri orang lain. Bagaimanapun kalau sudah ada akhlak kita baik, maka semua itu kita akan terima dengan baik. Begitu juga dengan ilmu, begitu juga dengan Al-Quran.
akan cepat dihafal Al-Quran dan melekat dalam kepala kita apabila kita mempunyai akhlak dalam menghafal Al-Quran. Seperti itu. Maka pesan yang pribadi kepada ibu-ibu, bahwasanya Bu, jikalau kita mendidik anak-anak, yang lebih berperan itu adalah ibu-ibu, bukan laki-laki. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya yang paling berperan dalam mendidik anak-anak itu adalah perempuan. Loh, kenapa tidak laki-laki? Ya, laki-laki mendukung untuk mendidik daripada anak-anak tersebut. Kalau laki-laki yang lebih berperan dalam hal tersebut, maka akan berefek, nanti agak berefek dalam kita mendidik anak-anak. Bukan berarti tidak boleh, cuman lebih daripada perempuan. Maka saya sebagai penutup, saya ceritakan kisah seorang yang luar biasa, pengarang kitab. Seorang perempuan yang mengarang kitab. Beliau itu dalam keadaan mengarang kitab, beliau itu dalam mengarang kitab dalam keadaan menyusui anaknya. Subhanallah, beliau nulis kitab, beliau sambil menyusui anaknya. Tidak sampai khatam beliau mengarang kitab tersebut meninggal dunia. Lalu diperiksa oleh salah satu ulama di sana. Subhanallah, karangan tersebut tidak ada yang salah satu pun. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi ulama, imam yang luar biasa berkat daripada ibunya yang luar biasa. Yang mudah-mudahan di hari ini kita semua yang hadir mempunyai anak yang soleh-solehah, mempunyai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang sukses dunia wal akhirah, menjadi anak yang berakhlak seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di hari ini penyemangat kita sebagai orang tua untuk terus mendidik anak-anak kita, menggembleng anak-anak kita, terutama mengajari yaitu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuan Guru Haji Ihya Ulumuddin atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang sangat-sangat Masya Allah dan penuh